Halo adik-adik pejuang Taruna Nusantara, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Miss Agnes. Oke, pada video kali ini kita mau bahas prediksi pola soal tes akademik 1, khususnya bahasa Inggris untuk adik-adik yang mau persiapan menghadapi tes akademik 1 masuk Taruna Nusantara. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas materinya itu adalah expressions for agreeing and disagreeing. Nah, selain penting untuk menghadapi tes akademik 1 masuk Taruna Nusantara, materi ini juga merupakan salah satu materi yang sudah kalian pelajari di SMP loh. Jadi, yuk kita review dan kita dalami materi ini serta kita bahas soal-soalnya secara lebih dalam lagi. Oke, mari kita simak videonya. Oke, nah di sini ada stating an opinion. Jadi kita bahas dulu pengantarnya sebelum kita masuk ke soal-soalnya. Nah, stating opinion itu adalah menyatakan opini. Nah, bentuknya seperti apa kalau menyatakan opini dalam bahasa Inggris? In my opinion, the way I see it, if you want my honest opinion, according to, as far as I'm concerned, if you ask me. Ini adalah beberapa cara kita menyatakan opini dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya adik-adik ketemu frasa seperti ini, maka sudah dipastikan itu adalah menyatakan opini. Biasa kalau dalam bahasa Indonesia, menurut saya, pendapat saya, gitu. Kemudian, asking for an opinion, bertanya mengenai pendapat. Now, what's your idea? What are your thoughts on all of this? How do you feel about that? Do you have anything to say about this? What do you think? Do you agree? Wouldn't you say? Nah, itu adalah bentuk bertanya tentang pendapat. Kalau misalnya expressing agreement, ekspresi untuk menunjukkan setuju, persetujuan atas opini yang telah diberikan. I agree with you. I couldn't agree with you more. Jadi I couldn't agree with you more itu artinya bukan saya tidak setuju, melainkan I couldn't agree with you more itu saya sangat setuju, gitu ya. You are absolutely right. That's exactly, no doubt about it. Me neither. Jadi kalau me neither itu digunakan untuk opini yang dia itu kalimatnya bentuk negatif. Seperti itu. I suppose to, I suppose so, I guess so, you have a point there. I was just going to say that. Nah, itu expressing agreement, menyatakan persetujuan, setuju atas opini yang telah diberikan. Nah, kalau expressing disagreement itu menyatakan tidak setuju mengenai opini yang telah diberikan. Contohnya, I don't think so, I totally disagree. No, I'm not so sure about that. I agree up to the point, but I am of a different opinion because I found this is very difficult to accept. Nah, itu adalah beberapa contoh menyatakan tidak setuju atas opini yang telah diberikan. Sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman ini hanya Miss kasih beberapa saja yang sering keluar di dalam dialog ya, di dalam soal expressions for agreeing and disagreeing. Seperti itu adik-adik. Kita langsung masuk ke intinya saja, yaitu pembahasan prediksi pola soalnya. Soal nomor 1. I feel that children should explore more outdoor activities. Aku merasa anak-anak tuh seharusnya mengeksplor aktivitas, lebih banyak aktivitas di luar rumah. Ini adalah stating opinionnya, menyatakan opini. I feel, saya merasa bahwa, itu kan menyatakan opini ya. Blanks, outdoor activity can help develop motoric sensory. It is also beneficial for children. Nah, di sini yang B-nya merespon bahwa aktivitas di luar rumah itu bisa membantu untuk mengembangkan sensori motorik anak-anak. Itu juga bermanfaat untuk anak-anak. Berarti yang B ini setuju atau tidak dengan pernyataan si A?
Jawabannya setuju ya, karena di sini tidak ada kalimat negatif juga dan dia menambahkan alasan kenapa sih anak-anak itu perlu beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan ya. Berarti jawabannya yang mana? I agree, I'm not sure, I disagree, I totally disagree. Nah, kalau kita lihat di sini I'm not sure, saya tidak yakin, salah ya. I disagree, saya tidak setuju, juga salah. I totally disagree, saya benar-benar tidak setuju. Salah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. I'm sure this food will end up in the trash. Saya yakin bahwa makanan ini akan berakhir di tong sampah. Well, I totally disagree with you. Kata si Sasa, aku nggak setuju sama kamu. The baker has waited for the leftovers. It won't end in the trash. Pengemis itu sudah menunggu sisa makanannya, itu nggak mungkin, atau itu tidak akan berakhir di tong sampah atau di kotak sampah. Karena sih di sini si Cika kan stating an opinion ya. Stating an opinion. Kemudian I totally disagree. Di sini menyatakan pernyataan tidak setuju. Expressions for disagree. Maka di sini jawabannya yang A, Sasa is doubtful about it. Sasa meragukan itu. Apakah Sasa ragu? Tidak. Sasa bukannya ragu, tapi dia tidak setuju dengan opini yang diberikan Cika, gitu kan? Sasa has the same opinion with Cika. Sasa punya opini yang sama dengan Cika. Juga salah ya. Kalau kata si Cika berakhir di tong sampah, si Sasa malah bilang sebaliknya. Sasa totally cannot accept Cika's opinion. Sasa benar-benar tidak bisa menerima opini Cika. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang C. Bagaimana dengan yang delta? Sasa doesn't know what to say. Sasa tidak tahu mau ngomong apa. Bukan ya? Salah juga. Maka yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Blanks yang A-nya kosong, yang B-nya I think it is delicious and tasty. Nah, yang B ini menyatakan opini, stating opinion. Kalau dia menyatakan opini, berarti dia itu bisa aja bertanya tentang opini, ya kan? Di sini opini yang diberikan itu apa? I think it is delicious and tasty. Saya rasa itu enak, delicious and tasty. Enaknya ini kan berarti mengarah pada food, makanan. Berarti di sini pasti bertanya tentang apa? Opini tentang makanan. Oke, kalau yang A, what do you think of this barrel? This is not food ya. What about the food taste? Nah, rasa makanan itu gimana? Oke, kita kunci dulu jawabannya yang Bravo ya. How do you feel about the outfit? It is not about the outfit. Jawabannya itu bukan tentang outfit ya, tapi arah pada makanan. How about cooking food? Oke, bagaimana tentang masakan makanannya? Berarti di sini yang paling tepat adalah yang Bravo. Dia menyatakan atau menanyakan tentang rasa daripada makanan. Oke, maka jawabannya adalah yang Bravo. Soal nomor 4, what should we do for our final project? Apa yang harusnya kita lakukan untuk project kita, project final kita? Oke, kalau yang A, I'm not sure about that. Saya nggak yakin. Kalau di sini dia bertanya, berarti jawabannya harus berupa tentang opini. Bukan expressions for agreeing or disagreeing. Ya kan? Ketika ditanya, apa yang harusnya kita lakukan? Menurut saya kita harus melakukan bla 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 bla.
Kan seharusnya seperti itu. Jadi jawabannya bukan saya tidak setuju atau saya setuju, karena nggak nyambung ya kalau kita jawab seperti itu. Maka kalau yang alpha salah. Yang bravo, I think we should finish the task before the deadline. Nah, aku rasa kita harusnya menyelesaikan tugas sebelum deadline. Nah, ini menyatakan stating opinion. Kalau yang ini expressions for disagreement. I doubt that. Expressing for disagreement juga, what do you think about it? Asking for opinion. Maka yang paling tepat adalah yang bravo. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Olivia, from what I can see, I think social media gives a bad influence to us. Billy, I don't really see it that way. Nah, kalau kita lihat dari sini, Olivia ngasih pendapat, memberikan opini, stating an opinion that social media gives a bad influence to us. Dia merasa bahwa sosial media memberikan pengaruh yang buruk. Oke. Kemudian si Billy merespon opininya si Olivia, I don't really see it that way. Saya nggak merasa seperti itu. Kemudian dia memperbaiki opini yang diberikan sama si Olivia. Dia tidak setuju, si Billy tidak setuju because social media also gives us advantages, karena social media memberikan kita manfaat juga. Like we can connect to people from another country easily. Seperti kita tuh bisa berhubungan dengan orang-orang dari negara yang beda itu dengan mudah. Dari dialog itu kita tahu bahwa Billy totally agree with Olivia. Of course it's not true ya. Itu tidak benar karena si Billy tidak setuju dengan si Olivia. Billy has partial agreement. Apa sih partial agreement? Jadi partial agreement itu lebih ke kita itu sebenarnya nggak sepenuhnya setuju terhadap opini orang lain. Nah, sebagai gantinya kita menyampaikan ide kita sendiri sebagai tambahan, dan dia di situ ada elemen yes. Jadi kalau partial agreement itu dia ada elemen yes, tapi seperti itu. Berarti kalau misalnya yang bravo tentu saja tidak, ya kan? Karena tidak ada yes-nya, bahkan dia tidak setuju. Itu tidak sepenuhnya setuju. Tapi juga dia tidak mengatakan iya. Sedangkan kalau partial agreement itu dia yes, tapi dia memberikan tambahan, memberikan opini, memberikan ide yang lain sebagai tambahan. Kemudian kalau yang C, Billy has a constructive disagreement. Constructive disagreement itu adalah dia tidak setuju, kemudian tapi dia itu menambahkan opini yang baru. Kenapa menambahkan opini yang baru? Namanya konstruktif. Konstruktif itu yang membangun. Jadi dia itu memberikan opini yang baru. Tujuannya apa? Untuk memperluas, untuk memperbaiki opini sebelumnya. Nah, si Billy itu memperbaiki pendapat si Olivia yang menyatakan bahwa sosial media itu ngasih pengaruh yang buruk loh. Tapi si Billy bilang tidak. Sebagai gantinya, alih-alih dia bilang tidak saja, dia menambahkan opini lain yang lebih membangun untuk memperbaiki opini si Olivia. Gitu. Apa yang diberikan si Billy opininya? Dari sini kalimatnya, because social media sampai dengan easily. Nah, itu yang dinamakan dengan constructive disagreement. Dia menambahkan opini baru untuk memperluas, untuk memperbaiki opini sebelumnya. Jadi kan sebenarnya si Billy itu tidak setuju ya dengan si pendapat Olivia. Kemudian dia memberikan alasan yang berlawanan
yang menekankan sisi positif dari sosial media itu sendiri. Delta, Billy completely disagrees, benar-benar tidak setuju. Kalau tidak setuju tuh dia benar-benar ya udah nggak setuju aja. Oke. Kemudian soal nomor 6, when we were a kid, the technology was not sophisticated. I didn't even have any gadget, but I think we're happier. Blank, blank, blank. If I could turn back time, I would go back to the time when we are kid. Jadi si Rachel itu bilang ketika kita masih kecil tuh teknologi tuh ya belum terkenal gitu loh, belum ada gitu kan. Si Rachel tuh bilang ketika kita masih kecil teknologi itu tidak canggih. Bahkan aku belum punya gadget tapi aku merasakan bahwa aku tuh lebih happy, lebih bahagia, kata si Rachel. Kemudian kata si Nita, titik-titik, kalau saya bisa balikin waktu, aku mau deh balik ke waktu yang dimana aku tuh masih kecil. Nah, berarti kira-kira di sini si Nita setuju atau tidak ya dengan pendapatnya si Rachel? Oke, I'm afraid I have my own opinion. Aku rasa aku punya opini sendiri. Oke, tidak ya. Karena di sini si Nita itu menyatakan setuju dengan pendapatnya si Rachel. Di mana buktinya? Ya buktinya dia bilang kalau aku bisa balikin waktu, aku mau kembalikan waktu yang dimana aku tuh masih kecil. Sedangkan si Rachel bilang aku bahkan nggak punya HP, tapi aku rasa aku lebih happy ketika kecil kan. Ini lagi bahas ketika kecil kan. Kalau yang Bravo, that's exactly what I think. Nah, itu yang aku rasakan. Nah, itu kan berarti dia setuju. Ya kan? Surely not, I can't agree with that. Ini tidak setuju. Berarti salah juga. I'm not sure about that. Ini juga tidak setuju. Maka jawabannya adalah yang Bravo. Nah, sebenarnya untuk jenis soal yang seperti ini, kalau misalnya adik-adik ragu menjawabnya, maka pilihlah jawaban yang paling beda ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat pola-pola soal sebelumnya juga, yang dimana 3 jawabannya itu mengarah yang salah. Kemudian yang satunya itu paling beda sendiri sebenarnya. Yang A, dia disagreement. Yang C, disagreement. Yang Delta juga disagreement. Agreementnya cuma sendiri. Maka pilihlah yang Bravo. Kalau kita lihat pola soalnya, tapi tidak semua seperti itu. Adik-adik perlu memahami konteks soalnya. Tapi kalau misalnya adik-adik mau melihat cara cepatnya, itu bisa dipakai. Kalau misalnya adik-adik bingung atau kepepet ketika menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu nomor 7. I think social media brings more harm than good to teenagers. Yang A menyatakan pernyataan yang negatif mengenai sosial media. Karena dia bilang sosial media itu ngasih sesuatu yang buruk lah ya, dibandingkan lebih banyak yang buruk dibandingkan yang baik ke anak-anak remaja. Blank, 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 I believe it depends on how they use it. Saya percaya bahwa itu tergantung bagaimana mereka menggunakannya. Berarti di sini menyatakan tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan dari si yang A. I completely agree with you. Salah. I can't agree with you on that. Dia tidak setuju. That's absolutely the right. Itu benar-benar benar. Atau itu benar banget. Atau ya, salah juga. You were totally correct. Kamu benar juga. Salah. Maka di sini jawabannya adalah yang Bravo. Dia tidak setuju, ya kan? Karena dia menyatakan bahwa ya saya percaya itu sebenarnya tergantung bagaimana mereka menggunakannya. Berarti kan I can't agree with you on that. Saya nggak bisa setuju dengan kamu mengenai itu. Oke, maka jawabannya adalah yang Bravo.
Oke, kita bahas soal nomor 8. We will go at night on our trip to Surabaya next week. The weather is colder at night during this dry season and the road is empty so we could get there earlier. Kita akan pergi ke Surabaya pekan depan. Cuacanya lebih dingin dibanding di malam hari selama musim kemarau ini. And the road is empty dan jalanannya kosong. Jadi kita bisa tiba di sana lebih awal. Kemudian Yusuf merespon, having a trip at night also dangerous. Berjalan-jalan di malam hari juga bahaya. Nah, kalau si Kevin menyatakan keuntungan pergian ke Surabaya di malam hari itu karena cuacanya dingin, kemudian jalannya sepi. Kalau si Yusuf menyatakan sebaliknya, yaitu bahaya, ya kan? Berarti jawabannya yang mana yang tepat? Oke, I don't think it's a good idea. Ini kalau yang A menolak penuh opini si Kevin. Jadi kontradiksinya total ya. Jadi kalau yang A ini kurang cocok jika dijadikan tanggapan dari Kevin yang sebelumnya sudah bilang mau pergi malam. Oke, kalau pilihan yang Bravo, you are right but don't forget. Nah, di sini sebenarnya kan si Yusuf itu mengungkapkan kekhawatiran ya. Perjalanan malam hari itu bisa bahaya karena bisa aja ada perampok. Nah, pilihan B ini menyatakan persetujuan sebagian, yaitu mengakui kekhawatiran si Yusuf, ya kan? Tapi juga nambahin pengingat, contohnya kayak keuntungan sampai lebih cepat, cuacanya lebih sejuk. Nah, itu cocok karena pembicara awal si Kevin menyatakan bahwa sesuatu yang positif mengenai pergi malam. Jadi responnya itu wajar aja ya berupa I agree but. Jadi di sini kan kayak ya si Yusuf itu setuju dengan pernyataan si Kevin, tapi juga ada sisi negatifnya loh kalau pergi malam itu juga bahaya. Kita nggak tahu jalanan mana yang aman dari perampok gitu. Kalau yang C, you are perfectly right. Kamu benar. Having a trip at night also dangerous. Kalau si Yusuf ini kan menyatakan sesuatu yang negatif. Kalau si Kevin menyatakan sesuatu yang positif tentang pergi malam. Berarti seharusnya yang C itu kurang tepat. Karena si Yusuf itu tidak sepenuhnya setuju dengan si Kevin. Begitu juga dengan yang Delta. I couldn't agree more. Oke. Nah, selanjutnya yaitu di soal nomor 9 dan soal nomor 10. Itu bisa adik-adik jawab di kolom komentar. Nanti akan kita respon satu persatu. Itu dia pembahasan kita tentang expressions for agreeing and disagreeing dalam prediksi soal tes akademik 1 SMA Taruna Nusantara. Semoga video ini bisa membantu kalian mengingat kembali pelajaran dari SMP dan memahami pola soal yang sering keluar di tes seleksi nanti ya. Terus semangat belajar, tetap disiplin dan jangan lupa tonton juga video pembahasan berikutnya supaya persiapan kalian semakin matang lagi gitu. Sampai jumpa dan semoga sukses meraih cita-cita menjadi bagian dari keluarga besar SMA Taruna Nusantara. Bye bye.